Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan tes dan review satu set CCTV yang biasanya digunakan untuk di perkantoran, di perumahan, pabrik, atau di kawasan lainnya ya. Jadi ini CCTV profesional yang memang terintegrasi dari beberapa kamera gitu, dijadikan satu dan direcord menggunakan DVR gitu ya. Jadi nanti kita sambil unboxing dan saya jelaskan kenapa saya memilih CCTV yang terintegrasi seperti ini, yang profesional atau yang butuh instalasi yang ribet, itu nanti saya jelasin ya. Oke, langsung aja kita sambil unboxing. Boxnya di sini, ini DVR-nya. Kebetulan saya sebelumnya udah pesen beberapa kamera CCTV. Kamera CCTV itu ada banyak macamnya, ada dome-nya juga ada indoor, ada outdoor, terus ada yang infrared, ada yang enggak. Nah, nanti tergantung kegunaannya untuk apa ya. Jadi ini saya memang banyak pesan, tapi memang untuk yang DVR-nya itu memang agak terakhir-terakhir pesannya. Jadi saya pesan kameranya dulu beberapa. Kalau yang ini itu DVR, terus ada hard disk, ada adaptornya. Adaptor dari CCTV itu karena ada yang kurang, dan ada kabelnya juga, kabel untuk instalasinya. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini DVR-nya. Sambil saya jelaskan ya kenapa saya memilih ini, karena kalau yang langsung DVR-nya di situ, terus sama kameranya di situ, perekamannya di situ, itu rentan untuk rusak ya, karena memang kan semuanya ada di situ. Kalau untuk bekerja 24 jam sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kan nanti bakalan cepet rusak, karena saya juga udah pengalaman menggunakan itu gitu. Jadi saya memutuskan untuk membeli satu set CCTV yang biasanya digunakan di perkantoran gitu. Nanti ada beberapa channel yang saya pesen, ini itu 8 channel. Sebenarnya nanti yang kita gunakan 4 channel aja, tapi kalau misalkan nanti nambah kan kita nggak perlu ganti DVR ya. Oke. Ini adaptor saya pesan karena kurang. Jadi setiap kamera itu harus ada adaptornya. Dan ini CCTV-nya, jadi mereknya OSO, 8 channel, nanti saya jelasin boxnya juga. Terus yang terakhir ini hard disk, karena kalau DVR tanpa hard disk nanti nggak bisa ngerekam ya, untuk penyimpanan datanya. Ya, jadi sekali lagi beda sama yang standalone yang seperti banyak merek kayak Xiaomi, itu juga ngeluarin penyimpanannya hanya menggunakan micro SD kayak gitu ya, macam-macam. Jadi kalau itu saya pernah pakai nggak sampai setahun, memang panas terus akhirnya rusak, dan monitornya kita harus selalu menggunakan handphone. Dan yang saya pesen ini hard disknya 500 GB. Jadi nanti juga bisa ditambah 500 GB dari Seagate. Jadi harus perlu hard disk juga untuk penyimpanannya. Kamera udah. Nah, ini kita fokus ke DVR-nya karena ini ya intinya lah gitu. Kalau kamera kan bisa 1, 2, tapi kalau ini harus ada juga gitu untuk perekamannya. Oke, kita unboxing dulu, tapi sebelum itu kita baca dulu ya di di DUS-nya itu apa aja fiturnya. Jadi ini adalah DVR yang terbaru. Jadi kalau kita misal DVR itu kan ada banyak ya. Kenapa saya memilih OSO ini? Karena memang murah. Harganya murah, tetapi yang keluaran baru. Banyak banget tipe-tipe DVR. Ya, ada Aftec, ada Lilin, ada Hikvision, ada macamnya banyak lah. Tapi yang paling murah ini gitu loh. Oke, di sini ada fitur-fiturnya. Mungkin saya jelasin. Di sini ada CMS, jadi bisa nanti connect ke internet. Ada USB mouse, bisa connect ke USB mouse, kamera mobile. Nah, ini ada HD out, jadi nanti di monitornya itu udah mengeluarkan
kualitas HD, terus network, jadi bisa dimonitor di mana aja asalkan terkoneksi dengan jaringan, pastinya ada LAN-nya. Terus kodeknya masih H264, nggak masalah. Yang terbaru kan H265, tapi nggak masalah lah ya. Ada USB port, nanti bisa buat mouse atau buat backup. Terus di sini ada, mungkin ini gambarnya apa ya, remote control kali ya. Ini tulisannya agak jauh, jadi mungkin nggak ngelihat. Jadi bisa dimonitor di mobile dan bisa juga di Internet Explorer-nya. Nah, ini digambarkan biasanya untuk rumah sakit, gedung, perkantoran, perumahan, dan lain-lain. Dari sisi sini nggak ada. Oke, kita langsung unboxing aja. Kita fokusin ke DVR-nya. Ini jadi baru ya. Oke, ini DVR-nya kita singkirin dulu. Jadi biar di sini barangnya nggak banyak, ini kita juga singkirin dulu. Kameranya, harddisk jangan sampai jatuh ya. Dapat user guide-nya beserta CD driver-nya biasanya. Terus ada apa lagi? Dah kosong. Ada box ini isinya adaptor. Adaptornya 12 volt 2 ampere. Terus dapat mouse juga buat kontrolnya nanti. Sini aja, sebelah sini. CD. Terus apa ini? Kartu garansi. Udah itu aja. Nah, kita bahas DVR-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli DVR itu belum termasuk harddisknya ya. Jadi itu harddisknya beli tersendiri, mau 500 GB atau 1 tera. Kalau yang CCTV saya sebelumnya ada 2 slot untuk nempatin 2 harddisk. Tapi ini kita nggak tahu karena ini versi baru, mereknya OSO. Dan ini warnanya silver depannya. Memang saya kurang suka silver itu, kelihatan kayak klasik gitu ya. Saya sukanya hitam polos gitu, tapi adanya memang yang warna silver ini. Oke. DVR mungkin ada yang belum tahu DVR itu apa. DVR itu digital video recording. Jadi alat yang digunakan untuk merekam dari hasil input kamera atau sinyal input kamera itu nanti akan dikirimkan ke DVR ini dan direkam di situ. Jadi di sini juga komponen utamanya pastinya harus ada harddisknya untuk penyimpanannya. Oke. Nah, di sini ada merek, terus ada escape ya, terus ada menu, terus naik turun kanan kiri, terus di sini ada USB, terus ini infrared ya, apa ini? Oh iya benar, ini infrarednya. Terus di sampingnya hanya ada lubang-lubang untuk sirkulasi udara karena kan pasti panas. Dan ini kan 24 jam nyala, bahkan bertahun-tahun nyala. Di sini kan saya ngambil 8 channel, jadi di sini ada port untuk inputnya juga 8 channel teman-teman. Nah, 8 channel input, channel 1 sampai channel 8. Di sini ada HDMI port. Ini untuk monitornya menggunakan HDMI, jadi RCA-nya nggak bisa, jadi terpaksa kita harus punya TV atau punya monitor yang support HDMI atau VGA. Jadi untuk RCA itu TV tabung yang zaman dulu itu udah nggak bisa. Terus ada audio input dan audio output, tapi hanya satu aja yang audio input dan audio output. Terus di sini VGA, kalau yang monitor-monitor zaman dulu itu masih bisa ya menggunakan VGA. Terus ada port LAN. Port LAN ini nantinya untuk jaringan atau terkoneksi dengan internet. Jadi bisa dimonitor di mana aja. Terus di bawahnya ada 2 USB dan power 12 volt. Oke. Dan sebelum kita instalasikan, kita harus pasang harddisknya untuk penyimpanannya. Jadi kita harus bongkar dulu si DVR-nya ini dan kemudian kita pasang harddisknya untuk penyimpanannya. Nanti kita videoin juga ya untuk pemasangannya nih. Gampang banget untuk pemasangannya. Biasanya di dalamnya udah ada colokan untuk datanya dan untuk SATA. Oke, langsung kita pasang dulu ya ke sini ya. Oke, ini caranya untuk instalasi harddisknya ya, 500 GB dari Seagate ke DVR-nya.
Pertama kita harus buka 5 buah baut. Di sini tadi saya udah buka karena biar mengurangi durasi. Jadi ada 5, 1, kenapa nggak fokus? 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Dan bautnya udah di sini 5, kita singkirkan dulu. Di sini. Terus setelah kita buka, di dalamnya ada, nah seperti ini dalamannya. Jadi DVR rata-rata sama semua, isinya kayak seperti ini. Mau yang mahal atau yang bermerek semua sama. Oke, jadi di sini ada port untuk SATA-nya dan ada untuk powernya. Jadi nanti kita pasangkan di sini. Dan ini karena memang boxnya yang kecil, jadi hanya bisa nampung 1 harddisk. Kalau yang sebelumnya yang kita review itu bisa nampung 2 harddisk karena memang boxnya gede gitu. Tuh kalau isinya mah sama 8 channel juga gitu. Dan untuk bautnya itu kita udah dapat di pembelian DVR-nya ini. Nah ini dapat baut untuk harddisk ya, ada 4 biji seharusnya. Langsung aja kita pasang di sini. Di sini kan bautnya di bawah. Karena kita harus pasang harddisk. Kalau nggak dipasang harddisknya, kita hanya bisa view aja, nggak bisa ngelihat hasilnya. Jadi nanti di monitor bisa ngelihat, tapi hasil rekamannya kita nggak bisa ngelihat gitu. Kita balik, di sini ada 4 lubang untuk baut harddisk. Jadi di sini itu harddisk untuk 3,5 in dan juga disediakan oleh DVR-nya lubang-lubang untuk harddisk 2,5 in. Biasanya yang harddisk laptop ya, yang kecil. Oke, ini kita udah pasang seperti ini. Udah kuat juga harddisknya, kita tinggal pasang powernya. Ditancapin di sini kan ada nih lubang untuk powernya. Dan ini untuk kabel SATA-nya ya, kabel untuk datanya di sini sampingnya. Nah dia bunyi cetek gitu. Jadi udah kepasang rapi, harddisknya di bawahnya juga udah rapi, kuat. Jadi kita tinggal tutup ya. Teman-teman juga bisa upgrade, misalkan nanti dalam penyimpanannya kurang gede, bisa upgrade ke sampai 2 tera. Oke teman-teman, ini kita udah baut semua, belakang, samping kanan, kiri, 5 biji baut. Udah kuat juga. Kemudian kita pasangkan powernya. Powernya 12 volt 2 ampere. Powernya di sini. Kita juga harus gunakan kabel untuk extension, untuk manjangin kabel dari DVR ini ke kamera, karena kan pasti DVR ini mungkin di ruang server atau di ruang kamar atau di mana, sedangkan kameranya kan bisa di ruang tamu, bisa di halaman depan, bisa di dapur atau di kamar yang lain. Makanya harus dibutuhkan kabel extension ini atau yang kabel CCTV kalau misalkan browsing. Ini kan portnya BNC seperti ini, terus di sini ada untuk powernya. Jadi ini untuk sinyal videonya, ini untuk powernya, male to female. Nah ini untuk yang kameranya, dan ini untuk yang adaptornya. Jadi nanti pemasangannya kayak gini. Terus ini adaptornya, adaptor kamera itu yang bagus biasanya kan 12 volt 2 ampere. Jadi biar adaptornya nggak cepet rusak. Kalau 1 ampere biasanya cepet rusak. Dan untuk ngetesnya ini saya menggunakan Dome Hikvision, yang Dome Hikvision infrared. Jadi kita nggak usah instalasikan di dinding atau di plafon ya.
kita ngetesnya gini aja nanti, yang penting berfungsi. Nah, ini Doom Hikvision Indoor, jadi infrared seperti ini. Ini nanti ini adaptor ini masuk ke kabel extension dulu sini, terus ini yang outputnya masuk ke powernya CCTV. Fokus. Nah, sedangkan yang ininya bisa masuk ke sini. Ini nanti tinggal dipanjang ini aja. Yang satunya ini masuk ke, terserah mau channel 1 sampai channel 8 yang mana gitu. Tinggal kita pasangkan seperti ini. Nah, ini kan udah kuat. Jadi seperti ini instalasinya. Kemudian kita tes ya. Kita udah instalasikan semua seperti ini. Kita tes menggunakan monitor untuk melihat dan nanti masuk ke setting-settingannya. Oke, teman-teman, ini udah saya pindahkan karena memang tadi tempatnya sempit banget daripada mindah-mindahin monitor, jadi kita yang ke tempat monitor aja ya. Ini kita udah pasang untuk dongle USB untuk mouse, jadi nanti kita kontrolnya menggunakan mouse aja. Terus untuk yang monitornya karena ini monitornya masih lama menggunakan VGA, yang jadi bisa dipasangkan di sini. Nah, ini masih pakai VGA. Terus oke, kita hadepin ke sini ya. Kita kan udah pasang juga ini VGA-nya dan dongle untuk mouse-nya. Jadi kita dibalik dulu. Dan kabel untuk CCTV-nya juga udah ke instalasi. Terus powernya juga udah kepasang, kemudian kita nyalakan. Kita colok dulu ke power. Ini power untuk DVR-nya, kemudian ini power untuk CCTV-nya. Oke, jadi kita udah instalasikan semua dari yang kamera, kabelnya, adaptornya, kabel VGA untuk monitornya. Jadi ini sebenarnya ini monitor udah lama banget dan ini udah rusak di sini karena sebelumnya itu ditaruhin magnet yang handsfree itu. Jadi handsfree yang di telinga yang gede itu dicantolin di sini, jadi bikin ngerusak monitor LCD ini. Jadi tampilannya kayak gini. Kalau monitornya bagus pasti hasilnya juga bagus untuk monitornya. Ini untuk ngetes aja ya teman-teman. Nah, ini udah bisa. Ini saya menggunakan kamera ini. Oh, mungkin kayak gini. Nah, ini kan bisa nih. Ya, nanti tinggal di setting aja lah kameranya ini, tinggal di setting nanti penempatannya gimana. Sebenarnya ini kualitas gambarnya itu bagus, cuma karena monitornya aja yang jelek. Nanti kalau misalkan direkam terus di copy di handphone itu hasilnya bagus kok. Kayak gini dulu kali ya. Set, nggak apa-apa, kebalik. Jadi ini ada next. Nah, ini di sini ada username dan password. Passwordnya biasanya kosong, username-nya admin. Itu bisa langsung oke aja. Di sini ada settingan untuk time zone-nya, sistem time-nya berapa, dan ini juga udah sesuai ya data formatnya dan semua. Kalau pas awal ini muncul seperti ini, tampil, tinggal next aja. Dan di sini suruh ngetes untuk networknya. Kita skip dulu ya karena memang kita belum menggunakan untuk jaringannya. Di sini untuk install mobile apps-nya, kalau misalkan mau dimonitor di handphone misalkan, ini kurang bagus ya. Ini saya deketin sini. Ini jelek, ini bukan karena apa DVR-nya melainkan monitor ya teman-teman. Oke. Ini instalasinya kelihatan ruwet ya. Sebenarnya kalau misalkan udah terpasang itu kita bisa rapihin nanti. Gitu. Ini mobil apps-nya. Jadi kita nggak perlu aja. Jadi tampilannya seperti ini. Ini kan ada 8 channel. Kita juga bisa tampilin beberapa channel aja. Mungkin kalau kameranya satu ya nanti satu aja yang tampil, atau gimana terserah lah. View-nya itu kita bisa atur di sini, klik kanan itu akses menu,
terus record mode, jadi menunya seperti ini, kita bisa langsung playback, melihat hasilnya, ada record. Mungkin nanti saya jelaskan di sesi tersendiri ya, karena ini untuk di VR ini fiturnya sangat banyak, menu-menunya juga ada banyak. Mungkin kalau bahas di satu segmen atau satu video bakal durasinya lama banget. Di sini ada main menunya, ada sistemnya. Ini menggunakan firmware yang terbaru ya, jadi tampilannya udah kekinian ya, dengan warna-warna yang eye-catching. Terus ini ada guide-nya, kita nggak perlu aja. Terus record mode, jadi record mode-nya ini kita mau by schedule, by manual atau gimana, itu kita juga bisa setting di sini. Terus playback-nya ini untuk melihat hasil rekamannya. Kalau misalkan udah ada rekamannya, ini pasti di sini kelihatan hijau gitu, karena ini kan tadi udah nyoba saat. Nah, ini hasilnya nih tadi pas waktu instalasi, makanya mati nyala ya, udah sempet rekam ya tadi. Oke, terus nah kita balik tinggal seperti ini. Terus di sini kan ada simbolnya, di sini simbol record, soundnya mati, sinkron. Nah, karena di sini ada settingannya semua lengkap, dan di sini view-nya bisa 4, misal 1 sampai 4 aja, atau ada 5 sama sampai 9, atau tampilannya seperti ini juga bisa, atau 1-1 gitu juga bisa. Dan nanti untuk settingan netbox-nya juga semua lengkap. Kalau misalkan di monitor di handphone atau di laptop, dimanapun berada, jadi kita bisa monitor rumah, tapi pas mungkin lagi di kampung atau di mana, kita bisa setting semua. Mungkin ini nanti kita instalasikan, karena kameranya ada 4, jadi butuh waktu agak lama. Ini kan di titik-titiknya itu nanti dipasangkan di beberapa channel. Mungkin segitu dulu unboxing dan tes review dari saya. Mungkin kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.